Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurul Hakimah dengan NIM 2319141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana cara membuat sebuah media pembelajaran. Di sini saya sudah membuat namanya itu adalah rotating board. Rotating board di sini dengan tema yaitu zakat fitrah. Nah, sebelum kita membuat media pembelajaran seperti ini, kita membutuhkan beberapa bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Di antaranya adalah di sini ada kertas origami dengan berbagai warna. Bisa dilihat ada banyak warnanya. Kemudian ada kertas kado. Selanjutnya ada di sini untuk papannya kita pakai styrofoam. Di sini aku pakai styrofoam yang bekas karena memang harus memanfaatkan sebisa mungkin bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Kemudian selanjutnya kita pakai lem. Kemudian ada lagi spidol, ada spidol hitam, ada spidol merah. Kemudian ada gunting, dan yang terakhir ada penggaris. Setelah kita menyiapkan bahan-bahannya atau alat-alat yang kita butuhkan, terlebih dahulu kita membuat papannya. Papannya ini terdiri dari ada styrofoam, kemudian styrofoamnya ini dilapisi dengan kertas kado. Di sini kita lapisi dengan kertas kado karena agar tampilannya lebih menarik. Karena anak-anak pasti akan lebih tertarik dengan materi tersebut jika medianya juga menarik. Nah, di papan ini saya menempelkan ada beberapa semacam kartu ya. Di sini ada kartu, di mana kartu ini berisikan tentang soal-soal nanti yang akan dijawab oleh siswa. Contohnya untuk nomor 1 ini soalnya apa itu zakat fitrah. Seperti itu. Kita buat ini semacam amplop, ada beberapa amplop, totalnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini disesuaikan dengan roda yang nanti akan dimainkan atau diputar oleh anak-anak. Kita sesuaikan. Di sini ada 6 angka. Mohon maaf, ada 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ketika di sini ada 8 angka, maka di papan juga ada 8 amplop. Setelah kita membuat papan atau papan untuk rotating boardnya, kita membuat untuk rotatingnya atau di sini semacam nanti buat mutarnya. Di sini juga aku pakai styrofoamnya juga bekas ya. Ini ditempeli dengan kertas origami. Di sini kertas origaminya kan ada banyak warna. Kita pilih beberapa warna dari banyak warna ini agar terlihat warna-warni. Kita kombinasikan. Di sini ada warna kuning, kemudian gold, coklat, merah, dan lain-lain. Kita buat menjadi sudut-sudut seperti ini agar lebih menarik. Cara membuat sudut seperti ini cukup mudah. Ketika satu origami, kita cukup lipat menjadi 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan di sini. Nah, ini membuat semacam segitiga lancip kayak gitu. Kemudian nanti dilipat ke belakang. Kita lem di sini pakai lem kertas saja sudah cukup, sudah menempel semuanya. Itu. Ketika semua styrofoamnya sudah kita lapisi dengan kertas origami,
kita membuat angkanya. Angka ini aku pakai 2 lapis kertas origami dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama lebih besar dan yang kedua lebih kecil. Ini untuk agar terlihat semacam kombinasi warna seperti itu. Setelah kita membuat lapisan untuk angkanya, kita tulis, kita tempel lapisannya di masing-masing warna ini. Ada angka 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah kita tempel, kita membuat jarum. Jarumnya ini aku pakai menggunakan kardus. Kardusnya kita potong menjadi sebuah jarum, kemudian kita lapisi dengan styrofoam. Untuk cara melapisinya cukup dilem saja menggunakan lem. Begitu. Kemudian setelah jarumnya jadi, kita tautkan jarum ini pada styrofoam bagian tengah. Di sini aku pakai menggunakan paku. Kenapa pakai menggunakan paku? Karena ini pastinya lebih mudah untuk nantinya diputar. Cara penggunaannya itu seperti ini. Maaf, keras ya. Ini. Nah, diputar seperti ini ya. Nanti siswa bisa memutar seperti ini dan mereka akan dapat angka berapa. Di sini angkanya menunjukkan pada angka 6. Nanti di angka 6 di papan ini siswa memilih salah satu angka, yaitu angka 6. Di sini ada kartunya, bisa diambil. Nomor 6 itu apa sih? Nah, di sini sebutkan barang untuk zakat fitrah. Nanti ketika sudah membaca soalnya, anak-anak akan menjawabnya. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tutorial membuat media pembelajaran berupa rotating board dengan tema zakat fitrah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai zakat fitrah. Sebelum kita mengetahui apa itu zakat fitrah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui arti dari sebuah zakat. Zakat sendiri yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam kepada golongan yang berhak menerimanya. Kemudian untuk zakat fitrah yaitu zakat diri yang wajib dikeluarkan orang Islam sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan. Ketentuan tersebut berupa hukum, kemudian ada waktu membayarnya, kemudian timbangannya, dan juga bentuknya seperti apa. Kemudian kita bahas yang pertama ada hukum. Hukum dari zakat fitrah yaitu wajib. Wajib ini bagi yang mampu. Ketika kita belum mampu untuk membayar zakat fitrah, maka kita tidak diwajibkan untuk membayarnya. Kemudian siapa saja sih golongan yang berhak menerimanya? Untuk golongan yang berhak menerima zakat fitrah biasa disebut dengan mustahik zakat. Golongannya itu ada 8 golongan. Yang pertama ada fakir, kemudian miskin, amil, mu'alaf, ghorim, riqab, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Setelah kita mengetahui golongan yang berhak menerimanya, kemudian berapa sih timbangan dari zakat fitrah? Timbangannya yaitu 1 sa' atau 2,5 kg. Kemudian zakat fitrah ini dapat berupa beras, gandum, kurma, sagu, dan juga sebagainya. Untuk waktu membayar zakat fitrah ini yaitu bisa dibayar pada bulan Ramadan atau hari sebelum Idul Fitri. Setelah kita mengetahui hukum, kemudian golongan, timbangan, bentuknya, waktu membayarnya, lalu kita perlu mengetahui bagaimana niat kita ketika membayar zakat fitrah. Niat untuk membayar zakat fitrah yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Lalu ketika kita sudah mengetahui niatnya, doa untuk orang yang menerima zakat fitrah yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ajazakallahu fima aqaita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai zakat fitrah. Setelah kita menyampaikan materinya, lalu kita bisa beralih pada permainan, yaitu permainan di sini menggunakan media yang diberi nama rotating board. Di sini ada papan rotatingnya, kemudian ada juga roda berputarnya. Kita ambil rodanya, kemudian untuk yang memutar papan ini bisa dilakukan oleh murid, bisa juga dilakukan oleh guru. Kita simulasikan pada kali ini untuk yang memutar adalah gurunya. Mari kita mulai mutarnya. 1, 2, 3. Jarumnya menunjukkan pada angka berapa? Di sini jarum menunjukkan pada angka 8. Setelah kita mendapatkan angka di sini, kemudian kita beralih pada papan rotatingnya. Di sini sudah ada beberapa amplop yang ditulisi dengan angka-angka. Tadi kita sudah mendapatkan angka 8, maka kita pilih amplop yang angka 8, yaitu di sini berwarna merah dengan di dalamnya sudah terdapat kartu. Kita ambil satu kartunya. Kemudian kita buka. Nah, di sini tertulis kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, setelah kita mendapatkan perintahnya, kemudian bisa untuk jawabannya ini kita bahas secara bersama-sama, atau bisa juga dengan cara menunjuk salah satu peserta didik. Misal, kita tunjuk salah satu peserta didik untuk menjawabnya. Nanti peserta didik akan menjawab, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah? Nah, waktu mengeluarkan zakat fitrah ini yaitu pada bulan Ramadan atau hari sebelum Idul Fitri. Seperti itu. Begitu seterusnya. Setelah kita menjawab soalnya, kita bisa memutar lagi roda berputarnya. Kita bisa putar lagi, kemudian nanti dapat angka berapa, dan kita beralih pada papan rotating board-nya. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.